bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka hatinya, bersuka, bersuka Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang ibu-ibu katakan hari ini hari ini. Katakan dia gunung batuku, dia gunung batu.
percaya Allah menara, Allah menara dan kota perlindungan. haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, Lalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah pergi dariku. kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu Tuhan. Setiamu tak pergi dariku. Jika pujian ataupun keselamatan berjadilah sekarang Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun berderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi, Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Hanya Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami. Ini visi kami, ini misi kami. Mari bergandeng tangan dengan berisan iman, bersaksi untuk nama Tuhan, Bersaksi dengan Tuhan. bersaksi untuk nama Tuhan. Lalu kemudian kita nyanyikan yang dengan konteks pada hari ini dimulai dengan Bapak Ali dengan istri bergandeng tangan. Kemudian Pak Beni kalau bawa istri ada. Ya. Kemudian Semua pujian untuk keselamatan menjadilah salah satu. ya yang punya istri pasangan. Ya badai berliku, ya badai pun berteduh, kita tetap berdiri Istri saya ya. Preman. bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Ayo teman-teman dari Jogja sana ini visi kami, ini misi kami. Ini visi kami, ini misi kami. Mari bergandeng tangan dengan berisan iman, bersaksi untuk nama Tuhan, semua masuk ayo gabung. bersaksi untuk nama Tuhan. Coba pujian haleluya. Ini visi kami, ini misi kami.
Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Berjubah pujian kata keselamatan, menjadilah sama-sama Tuhan. Biar jalan berliku, rantai pun menderu, kita tetap berdiri. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, RJIMNA. Ini misi kami, ini misi kami, RJIMNA. Sama-sama kita bergandeng tangan. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. RJIMNA. Di Tangerang. Malam hari ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya.
Saya bertobat tahun 2000, ya saya ex narkoba, ya Bapak Ibu, 3 tahun kecanduan, kemudian keluar masuk rehabilitasi sampai akhirnya saya benar-benar mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dalam kehidupan saya ya. Nah itu benar-benar turning point dalam kehidupan saya. Nah yang mau saya saksikan kali ini adalah tahun kemarin sekitar bulan Maret ya, saya bekerja di salah satu perusahaan asuransi di Jakarta. Dan ada salah satu tim saya yang di Jayapura, jadi saya kerja sudah masuk ke tahun 18 tahun ini ya, jadi udah cukup lama. Di Jayapura itu dapat salah satu organisasi di Papua, dan mereka bikin perjanjian di luar sepengetahuan saya. Saya tahu ada perjanjian itu, tapi saya tidak ikut membuat detail isinya. Ya kemudian ada masalah, jadi kasus ini berkelanjutan sampai ke polisi. Akhirnya sampai kantor saya pun dipanggil ke Jayapura, dan saya sebagai atasannya langsung kena dampaknya. Jadi dari sejak bulan November tahun kemarin, saya punya akun di freeze, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah karena akun saya di freeze, otomatis income makin lama makin menurun. Ya sampai hari ini masalahnya belum selesai. Jadi akhirnya terpaksa rumah saya masih KPR ya, mobil juga masih cicilan. Akhirnya rumah terpaksa saya jual. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu, saya dalam kondisi sekarang jual rumah gak gampang. Ya, saya cuma pasarin nggak sampai 1 bulan itu terjual. Laku ya, bersyukur ya. Orangnya datang, hari pertama lihat, hari kedua besoknya ajak suaminya, langsung deal kasih DP. Jadi saya tanggal 25 ini akad. Kalau saya melihat hal ini terjadi dalam kehidupan saya berdoa Bapak Ibu ya, dari bulan November sampai sekarang, Tuhan biar masalahnya cepat selesai, segala urusan bisa berjalan kembali, saya bisa kerja lagi gitu ya. Tapi sampai sekarang belum selesai. Dan secara masalah saya dengan perusahaan itu nggak ada perubahan sama sekali, masih gantung, masih belum jelas keputusannya. Tapi yang saya rasakan penyertaan Tuhan adalah saya tetap bisa tidur nyenyak, saya tetap bisa makan enak, saya tetap bisa pelayanan, saya tetap bisa ikut teman-teman full gospel bersuka cita ya. Saya kalau melihat hal seperti itu, saya bukan nggak mikirin ya, saya kerja 18 tahun, kemudian ada masalah yang bukan yang saya buat, kemudian saya ke bawah-bawah sampai hari ini. Saya sebenarnya merasa diperlakukan dengan tidak adil ya. Tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan tidak sehelai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, mungkin bahasa sekarang ya, itu kalau Tuhan nggak tanda tangan nggak bakal jadi. Nah saya percaya apa yang terjadi saat ini memang Tuhan izinkan. Tapi maksudnya apa? Saya juga belum tahu ya. Di pengkhotbah juga kita dikatakan firman Tuhan bahwa nyatalah manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Ya, saya pun nggak ngerti, saya pun nggak bisa nyelami, tapi saya tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan saya. Itu saya jadi pegangan ya. Ini ada salah satu quotes yang bagus yang saya mau bacakan. Aku meminta kekuatan dan Tuhan memberi saya kesulitan untuk membuatku kuat. Saya meminta hikmat dan Tuhan memberi saya masalah untuk dipecahkan. Saya meminta kemakmuran dan Tuhan memberi saya otak dan tenaga untuk bekerja. Saya meminta keberanian dan Tuhan memberi saya bahaya untuk diatasi. Saya meminta cinta dan Tuhan memberi saya orang bermasalah untuk dibantu. Saya meminta bantuan dan Tuhan memberi saya kesempatan. Saya tidak menerima apapun yang saya inginkan, tetapi saya menerima semua yang saya butuhkan. Nah, saya akhiri kesaksian saya dengan satu cerita ya. Saya dengar di TikTok teman-teman ya, ini bagus banget ceritanya. Jadi ada salah satu orang yang naik pesawat dan kemudian ada badai. Badainya kenceng banget sampai di luar itu dia nggak bisa lihat apa-apa. Akhirnya dia berhasil menghubungi menara penjaga. Menara penjaganya langsung bilang sama dia, jangan lihat keluar, karena kalau ngeliat keluar akan takut ya. Jadi di depan saya ini udah ada buku panduan, saya akan memandu kamu caranya supaya kamu bisa sampai
di landasan dan mendarat dengan selamat. Pokoknya dia pesan jangan ngelihat keluar karena di luar ada badai. Ya akhirnya dia patuh sama suara itu, dia dengerin bener-bener sampai akhirnya dia berhasil mendarat. Setelah mendarat dia masuk ke hotel, kemudian sampai hotel si penjaga itu datang dan kasih tahu, akulah suara itu, kata dia. Nah orang itu peluk orang itu bilang terima kasih. Saya waktu dengar cerita itu saat ini itu buat saya banget kayaknya ya. Karena buat saya ini adalah sebuah badai. Kerja 18 tahun, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi yang di luar kesalahan yang bukan yang saya buat gitu ya. Jadi saya ini seperti Tuhan katakan, lu jangan lihat sekeliling lu, dengerin aja suara gua, pasti nyampe. Ya. Dan penjaga itu bilang, Pak, dulu ada orang yang seperti Bapak, tapi dia tidak mengikuti suara saya. Dan akhirnya dia nggak bisa mendarat dengan selamat karena dia ngelihatnya badai. Nah, teman-teman mungkin saat ini ada yang mengalami satu pergumulan yang berat, ya. Kita nggak usah lihat sekeliling kita, nggak usah lihat situasi kita apa kata orang di sekeliling kita ya. Tapi kita mau dengar suara Tuhan aja. Kita mau dengar firman Tuhan yang udah pasti kalau kita ikutin ada jaminan keselamatan di dalam dia. Hidup rukun. Tuhan memerintahkan berkat. Betul ya? Kuncinya apa? Hidup rukun. Gampang apa? Susah? Susah ya? Apalagi waktu saya belum bergabung di Full Gospel. Saya udah bertobat, udah terima Tuhan Yesus, tapi saya masih judi. Nah, judi itu judi bola. Ya, tinggal nyebut aja tuh nilainya. Akhirnya kartu kredit saya terkuras semua. Dan istri saya tahu. Parahnya, saya tahu nih, cewek ini punya indera keenam, dia bisa connect langsung sama Tuhan. Iya, suka dengar dia suara dari Roh Kudus, saya enggak ya. Jadi saya tanya, coba mah, ini lawan ini menang mana? Gitu kan? Ada yang seperti itu nggak kira-kira? Hah? Banyak. Wah parah. Nekat ya, Tuhan ditanya judi. Saya lakukan, coba mah. Saking stresnya, utang udah banyak. Coba nih, ada 10 pertandingan, coba, dia lagi hamil lagi. Coba mama, tandain aja, yang ini menang mana, ini menang mana. Doa dulu ya, dia doa. Bener doa, merem. Nah itu tunduk tuh, berarti ya. Dia doa merem, terus ditandain sama dia, yang ini, udah tuh. Dia nggak ngerti bola itu. Singkat cerita saya pegang satu aja. Dari 10 partai saya pegang satu. Saya nonton sampai pagi. Ternyata yang saya tonton bener jawabannya, menang kayak. Tapi 9-nya saya nggak ngikutin. Saya masangnya cuma satu, nyesel. Coba kalau 9-9-nya bener semua lagi. Waduh, bener semua. Kenapa nggak diikutin ya? Kalau nggak utang saya lunas. Iya. Itu jangan diikutin, itu sebelum di Full Gospel ya. Nah, setelah di Full Gospel ada perubahan ya. Pertama, kita harus bertobat, berubah. Dia tahu nih, saya udah gak main judi lagi. Ternyata judi itu ada roh setannya loh. Iya. Tapi nggak judi, akhirnya selingkuh. Jatuh juga. Ya. Ada yang selingkuh nggak ketahuan nggak? Banyak. Kayaknya kakinya goyang nih, kakinya goyang nih, ya kan? Kakinya. Saya selingkuh, ketahuannya 8 tahun yang lalu, 8 tahun kemudian. Jadi selingkuhnya, ini setiap itu benar-benar ya, itu benar-benar kuasa dari sejahat. Selingkuhnya sekali, 8 tahun saya melayani Tuhan, itu selalu didakwa. Jadi kalau saya sharing nih, gini nih. Tapi saya udah gak melakukan lagi 8 tahun itu. Kamu ada satu yang belum terbuka sama istri kamu. Aduh gak bisa Tuhan, ampuni saya Tuhan. Itu saya dosa saya ampuni. Jangan sampai ketahuan. Ternyata ketahuan saudara. Ketahuan. Dan dia ngomong begini, dosa semuanya, judi gak apa-apa. Tapi kalau selingkuh, out. Berat saudara. Out. Aduh ketahuan. Dia nangis. Saya tundukkan kepala saya minta ampun, saya nangis.
Karena itu 8 tahun yang lalu saya lakukan. Akhirnya Tuhan bongkar, karena saya mau melayani dengan sepenuh hati. Waktu itu belum terbuka, saya khotbah, saya sharing, tapi setan ini bisikin saya, kamu masih ada satu dosa yang belum diungkapkan. Wah, dakwah terus. Akhirnya didoain lah saya, bukan disuruh cerai, didoain. Luar biasa. Terus saya percaya karena Roh Kudus. Nggak mungkin bisa. Tapi 1 tahun kalau dia mimpi dia ngaco. Iya, ini bahaya. Itu yang dia pendam 1 tahun mungkin lebih. Ada katanya dari 4 tahun. Jadi kalau saya nyakitin dia nih, saya ngomong kasar, itu dia nggak bisa tidur dan mimpi seperti orang yang kayak berontak gitu waktu tidur. Ya itu saya alami ya. Jadi hati-hati ya. Selingkuhnya cepat, tapi dampaknya buat istri kita itu lama ya. Ya, kita saling mendoakan. Jadi sekarang saya tahu, dia tahu bahwa kita nggak lepas dari salah, kita nggak lepas dari godaan. Jadi setiap pagi nggak, kadang 2 pagi, kadang-kadang agak siang ya. Tapi saya selalu mulai waktu kita doa, saya selalu doain juga istri saya, Ma, Tuhan berkati. Terus dia juga doain saya setiap hari tuh. Ntar malam juga gitu, gimana Ma? Nanti mau dipraktekin ya? Kita praktekin ya, ntar di rumah yang couple boleh praktekin, kalau yang single jangan ya. Baik. Jadi saya lanjutin ya sedikit. Untuk saya memaafkan suami saya itu tidak mudah, benar ibu-ibu yang merasa diselingkuhin, mudah apa gampang? Nggak ada kayaknya di sini. Nggak, di sini mudah semua ya, bersama Tuhan ya. Jadi pada saat kita itu diselingkuhin, itu bagi kita tuh dunia udah finish. Jadi bagi saya selingkuh itu adalah kesalahan yang sangat fatal bagi saya, karena bagi saya pribadi dulu saya keras juga tipenya, maksudnya lu jual gua beli, lu selingkuh gua selingkuh. itu prinsip saya ya. Itu prinsip saya. Mama tuh kemana? Kayaknya serius semua ibu-ibu, kenapa? Ibu-ibu serius kenapa nih? Oh iya. Ya, jadi itu prinsip saya seperti itu. Suami saya tahu kesalahan semua yang bisa dilakukan pasti akan saya maafkan. Tapi satu kesalahan yang tidak akan pernah saya maafkan, dia tahu sebetulnya, dia kantongin itu sebetulnya dari semenjak masa pacaran. Ya, karena kita pacaran tuh bukannya pacaran 1 tahun 2 tahun, kita pacaran tuh hampir 10 tahun. Ya, 10 tahun dari semenjak saya tuh SMA kelas 1. Ya, dia nungguin setia. Ya, ngakunya kokoh gitu ya. Jadi saya beruntung, dia musibah dapat saya. Beda 10 tahun nih. Singkat cerita ketahuan lah ya. Makanya segala sesuatu yang ditutup-tutupin, dosa di mata Tuhan tuh tidak bisa ditutupin. Tuhan pasti ungkapkan supaya apa? Supaya kita dibersihkan dan dikuduskan untuk melayani Tuhan. Amin. Saya sebenarnya nggak mau kesaksian ini nih gara-gara boxu nih. Iya, yang saya catat kesaksian ini bukan ini ya. Boxu tadi ngomong gitu sih. Ini urusan botol nih pasti. Botolnya tuh udah. Begini panjang udah. Tapi enggak. Iya. Imat waktu. Iya. Jadi itu semua karena kemurahan Tuhan. Kembali lagi ya. Karena pada saat saya memutuskan untuk bercerai, saya waktu ketahuan tuh saya langsung bilang kita cerai, kita pisah. Pernikahan kita sudah berakhir gitu ya bagi saya, karena bagi saya masih muda dan saya masih bisa nyari lagi, bilang gitu kan. Itu kesombongan seorang wanita seperti itu ya, benar nggak ibu-ibu ya? Tetapi Roh Kudus berbicara lain. Pada saat saya memutuskan seperti itu, suami saya ngajak minta ampun dan dia sujud di kaki saya, nangis gitu kan. Dan Roh Kudus bilang, ampuni suami kamu. Ingat pernikahan perjanjian waktu kamu menikah. Ya, apa yang kamu ucapkan pada saat itu? Kamu akan setia sampai akhir hidup kamu. Ya, hanya maut yang bisa memisahkan. Di situ saya nangis. Saya berontak. Di situ saya bilang, tidak Tuhan, tidak. Saya tetap mau cerai dan mengeraskan hati. Tetapi Tuhan bilang, ampuni suami kamu. Kalau bukan kamu yang memulai, siapa nanti yang akan memulihkan hidup dia?
gitu kan. Akhirnya bersama Roh Kudus saya bisa mengampuni suami saya, dan tangan saya yang tadinya saya mau dorong suami saya, tiba-tiba saya mendoakan kepala dia dan kita nangis bersama. Dan situ terjadilah pemulihan ya. Kita tidak akan sanggup kalau bukan Roh Kudus. Dan di situ saya mengasihi dia, bahkan lebih mengasihi dia. Dan di situ kita mulai ada perubahan-perubahan ya, yang tiap hari tadi suami saya bilang ya, kita bisa praktekin. Dulu ekonomi kita itu turun naik ya, kayak naik jet coaster dah. Walaupun sekarang juga tetap masih berharap, tapi Tuhan pulihkan satu demi satu. Karena apa? Kita unity ya. Dulu dia tutupin, nah makanya iblis cari celah. Pada saat dia berucap jujur, di situ ada pemulihan dan tidak ada celah. Di situ berkat Tuhan turun atas kita berdua, dan situ kita ternyata unity, saling memaafkan, dan memulai dari lembaran baru, saling introspeksi, kita kenapa, ini kenapa gitu. Karena nobody is perfect ya. Jadi tiap pagi kita lakukan, kita doa sama-sama, mesbah kalau nggak sempat pagi, siang atau malam, tapi kita selalu lakukan sebelum saya berangkat atau diberangkat, dia selalu seperti ini. Kita praktekin nanti di rumah ya. Saya selalu ingin, Tuhan Yesus berkati suami saya, walaupun keadaan itu saya lagi sakit, tapi bukannya sakitnya bukan sakit badan, tapi sakit perasaan. Tapi Tuhan bisa pulihkan. Saya tidak merasa dia menyakiti saya malah mengasihi dia. Jadi Tuhan berkati suami saya, lindungi dia, pokoknya bla 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 yang baik-baik saya ucapkan. Dan suami saya pun seperti apa, memberkati saya. Dan yang tidak pernah kita lakukan dulu karena merasa kita masing-masing, tapi setiap habis itu kita selalu, habis setelah memberkati kita selalu gini. Itu dia. Kadang-kadang Ya. kadang-kadang listriknya masih merah. Dia keluar aja. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi gini, karena ini udah waktunya belum selesai. Ya, yang selanjutnya ya, yang saya lakukan ya, kita harus saling support ya. Kebetulan istri saya juga di LOF ya. Kalau tanpa LOF mungkin dia juga udah banyak nyerah, karena dia tahu juga di LOF banyak yang lebih parah lagi masalahnya, dan itu dikuatkan ya. Kita harus saling support ya. Nah, yang selanjutnya yang jarang diketahui sama suami, istri yang dia suka adalah diakui. Misalnya nih ke mall ya, kalau udah lama married biasanya ke lakinya duluan, istrinya di sini, lakinya udah berapa ratus meter di sana. Nah itu harus bareng sama-sama ya. Kedua, cincin kawin nih. Ini cincin kawin, ini kelihatannya apa ya? Ya, simple ya, tapi ini dampaknya kalau cowok pakai cincin kawin, dia merasa dihargai, diakui. Ya. Saudara saya nggak pakai cincin kawin, istrinya 3. KTP-nya single, cincinnya nggak ada, 3. Saudara kejebak semua perempuan, gitu kan? Ya. Nah satu lagi, untuk menghargai istri, libatkan dia dalam mengambil keputusan. Dulu kalau saya beli sesuatu, saya nggak tanpa libatkan, tahu datang itu barang beli saya. Ya, nah hal-hal seperti itu kita bisa cekcok dan nggak bisa rukun. Ya, jadi belajar untuk bertanya, untuk saling menghargai ya, libatkan dia dalam suatu keputusan. Ya, ya, mungkin itu aja ya. Oh ya, satu lagi nih, jangan lupa nih kata-kata ya, magic quote ya. Ya maaf, dulu saya nggak pernah minta maaf tuh, karena bedanya 10 tahun. Kalau udah beda 10 tahun, jarang saya minta maaf. Tapi sekarang ya udah, saya juga dirubah kan, ya kan? Saya juga suka minta maaf, tolong, pokoknya gitu loh. Nah itu yang membuat nih, iblis itu takut, dia gemetar. Bukan karena kita aktif di full gospel dan kita nggak berubah, dia nggak takut. Tapi kalian di full gospel, di LOF kalian berubah, itu yang dia takuti. Kenapa? Kita jadi orang benar. Waktu kita jadi orang benar, kita doain orang sembuh. Amin. Iya, orang bertobat kita doain. Itu aja ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kesaksian saya pada saat ini adalah berbicara bagaimana pada saat masa-masa pandemi, dunia ekonomi semua mengalami yang namanya
penurunan yang luar biasa. Mungkin semua ngalami ya, saya yakin semua juga ngalami. Nah, pada saat-saat seperti itu ada dua sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sadar atau tidak sadar kita di sana ada yang mengeluh, ada tetap yang mengucap syukur, tapi istilah mengucap syukur mau berapa lama kita bisa mengucap syukur dengan situasi dan kondisi yang sepertinya waktu itu tidak ada solusi. Kan nggak ada time limitnya berapa kapan ini bisa selesai. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya, di mana kita mengalami dalam usaha, mengalami penurunan yang drastis, kita mengalami defisit selama kurang lebih hampir 2 tahun. Kita orang Kristen namanya berdoa, so pasti kita sudah berdoa, kita berseru, kita memuji dan lain sebagainya. Tapi pada saat-saat itu saya dapat satu firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan tetap percaya terletak kekuatanmu. Ayat ini bagus, tapi ditutup dengan kalimat yang mengejutkan. Tetapi kamu enggan. Itu yang tadi saya katakan, sampai kapan kita bisa mengucap syukur? Dan itulah kalimat firman yang tadi dikatakan, tapi engkau enggan. Padahal dengan jelas ini dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Bertobat dari apa? Kadang kita suka nggak sadar. Mungkin yang tadi bapak-bapak luar biasa dipulihkan oleh Tuhan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya tidak mengalami yang namanya selingkuh dan lain sebagainya. Dan justru disitulah titik kelemahan. Pada saat kita merasa semuanya baik-baik, tapi ada satu yang tanpa kita sadari, dosa kesombongan. Dosa yang dimana sepertinya semua oke, semua saya bisa lakukan. Dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan pengalaman. Dan inilah yang kenapa firman Tuhan katakan bertobat. Bertobat dari mengandalkan kekuatan sendiri. Kita ada begitu banyak pada masa mengalami kesulitan seperti itu, kita berusaha untuk terobos sana, terobos sini, bikin terobosan dan lain sebagainya, tanpa kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan jelas ayatnya berkata bertobat, berhenti, dan dikatakan tinggal diam, duduk tanya Tuhan. Dan disitulah letak keselamatan yang Tuhan beri. Dan pada saat saya mulai lakukan itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya sudah, namanya sudah antara pasrah dengan berserah, itu beda kan? Pasrah itu kalau udah kepepet, udah nggak ada jalan keluar, kita pasrah, betul? Tapi yang namanya berserah, kita masih punya kekuatan dan lain sebagainya, tapi kita nggak mau pakai. Aku berserah kepada Tuhan, kuserahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi kalau yang namanya pasrah, itu udah kepepet, udah nggak ada jalan keluar. Nah, seringkali kita datang kepada Tuhan di situasi pada saat kita udah kepepet, pasrah, putus asa, nggak ada jalan lain. Nah, jangan sampai kita alami seperti itu, seperti yang saya alami. Nah, pada saat saya mulai sadar akan hal itu, saya mulai bertobat, diam diri di hadapan Tuhan, percaya. Sebab itu dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kekuatan itu apa? Mengucap syukur. Kekuatan untuk senantiasa percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua ada dalam rancangan dan ketetapan Tuhan. Dan sebagai ayat yang kedua, hasil daripada berdiam diri tinggal diam, 1 Korintus 2 ayat 9 tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di tengah-tengah saya berdiam diri, pasrah kepada Tuhan, menyerah. Apa yang Tuhan mau, silahkan. Jadi saya udah kepepet dulu nih.
Saya berharap, saya berdoa kita semua yang ada di tempat ini jangan kita ngalami yang namanya pasrah. Karena kalau pasrah itu kita diremukan dulu, dihabisin dulu, ngalami itu. Tapi kalau kita berserah, kekuatan masih ada, tapi kita hadapkan, berikan kepada Tuhan, itu jauh lebih enak. Nah, setelah lakukan itu, Tuhan kemudian buat acara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, tiba-tiba pekerjaan itu datang. Pekerjaan yang menurut saya cukup spektakuler. Karena begitu beruntun seperti ombak yang besar datang pekerjaan. Usaha saya di bidang pendingin. Jadi tapi saya bersyukur orangnya nggak dingin lah. Di pendingin, di AC, full storage, dan saya bersyukur pada waktu itu tiba-tiba ada tawaran, ada pekerjaan. Dan sampai dengan hari ini bahkan masih ada beberapa kerjaan-kerjaan yang sedang menunggu, boleh dikatakan. Dan saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Kuncinya cuma satu. Kita sudah sekarang banyak mendengar kondisi ekonomi ke depan akan bagaimana, prediksi dan lain sebagainya, krisis dan lain sebagainya. Percayalah, di dalam Tuhan kita pasti dibedakan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan hari ini terus pekerjaan itu ada. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oke saudara, saya di Full Gospel diangkat sebagai regional presiden Banten, saudara. Waktu saya diangkat di regional Banten pas COVID lagi, saudara. Apa yang terjadi? Chapter semua tumbang, tinggal 3 chapter. Maka tugas saya pertama dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan chapter kurang lebih 20 chapter itu, saudara. Tapi puji Tuhan sekarang sudah sampai LF sudah 38. Puji kemudian bagi Tuhan Yesus, haleluya, saudara. Oke saja, saya sebagai regional presiden, saudara. Tidak. Setelah COVID, saudara. COVID apa yang terjadi, saudara? Kita semua tahu COVID semua kita susah. Semua bidang susah, saudara. Ini benar, saudara. Semua biar dagang apapun, hanya kecuali Pak Ali agak susah. Ya, dagang motor, motor aku anak-anak nggak ada kemana beli motor listrik aja di rumah main-main, bagus, saudara. Ya. Semua bisnis semua susah, saudara. Diprediksi tahun 2023 ini lebih susah. Benar nggak, saudara? Tapi kita puji Tuhan. Sudah masuk bulan 5, kita tetap keadaan baik. Amin. Percaya nggak percaya, saya katakan tahun 2004 kita akan lebih baik kalau kita ikut Tuhan Yesus. Oke? Tadi saya mau sharingkan dua hal. Tapi waktunya nggak mungkin, saudara. Sama kompar nggak bisa. Nanti habis separuh habis. Pak Beni, saya punya waktu berapa lama, Pak Beni? 2 jam. Biasa begini, perjalanan saya berapa jauh, berapa jam itu yang saya pakai, Pak. Enggak. Saya tadi kurang lebih ya, nanti saya usahakan, saudara. Tapi saya tidak pakai dua hal, saya tidak dikompilkan lagi. Saudara, tadi saya mau bicara tentang pola pikir, saudara. Karena kalau pola pikir kita orang Kristen tidak diubah, percuma kamu beriman. Kamu tetap terbelenggu. Iman kamu tidak akan bertumbuh. Saya kasih sedikit aja, saudara. Saya mau pikir bicara ini. Tetapi yang kesaksian sama saya tema sama. Gimana saya mau ubah? Diam, tenanglah, tapi kesaksian ada keluar begini. Jadi saya bingung. Lah, ini saya pikir ini lewat Tuhan. Amin, saudara. Saya kasih tahu salah satu hal, saudara. Kalau pola pikir kita sudah percaya Tuhan Yesus tidak berubah, maka imanmu tidak akan bertumbuh. Contoh paling gampang, saudara. Saudara pernah lihat di Dufan, bukan Dufan, di Taman Safari, saudara. Kenapa gajah yang besar itu diikat rantai yang kecil, dia tidak bisa apa-apa? Karena rantai kecil itu dari sejak dia kecil diikat. Waktu dia kecil, gajah itu dia tarik dia punya rantai, nggak bisa karena dia masih kecil, rantainya kan kecil tapi dia kecil, ternyata gede. Dia tiap hari berusaha tarik, nggak berhasil. Akibatnya sebagian sudah gede, dia capek belum tarik dia punya rantai. Akhirnya tidak mau berusaha lagi. Coba dia kalau dia usaha langsung putus, saudara. Maka kita orang Kristen pola pikir kita tidak berubah. Kita tetap terbelenggu dengan ada istiadat kepercayaan orang Cina, saudara. Contoh paling gampang, kalau kita disakiti hati oleh orang lain, orang Cina ada pepatah apa? Katakan, ni cocok, ni cocok. Kamu pertama, saya baru kedua.
boleh balas. Benar nggak? Seringkali kita tidak, saudara. Saya katakan Alkitab kata apa? Kalau ada orang bersalah kepadamu, ampunilah dia. Janganlah membalas kejahatan jadi kejahatan. Tapi kita bukan kalau pola pikir kita tidak berubah, maka kita akan terberungu. Iman kita tidak akan bertumbuh. Kita akan membalas perbuatan jahat dengan jahat, saudara. Malam ini kita akan bahas, saudara, dan saya nggak mau bahas pola pikir, saudara. Dan kita akan bahas, saudara. Kita akan buka Alkitab Markus, saudara. Oke, Markus 4, saudara. Markus 4 ayat 35 sampai 41, saudara. Saya percaya kita orang sudah percaya Tuhan Yesus semua sudah tahu, saudara. Temanya, saya coba kasih temanya, saudara. Angin ribut diredakan. Saya percaya hari-hari ini semua orang percaya Tuhan Yesus, biar percaya atau tidak, angin ribut sedang datang kepada kita. Termasuk pembicara juga mengalami, saudara. Tetapi kalau kita orang percaya, bukan takut angin yang kita takuti, kita tidak disertai Tuhan. Amin, saudara? Kalau kita disertai Tuhan, tak usah takut, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bersertai kita. Tidak ada yang bisa mengancam kita, karena Tuhan pembela kita. Seperti saya hari ini, saudara, saya datang tenang, Pak. Saya didampingi 2 MVP. Satu Pak Ali, senior saya, Pak Ali, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Billy, MVP saya, saudara. Ada Pak Susanto, LP di sini. Wah, saya tenang, Pak. Kalau ngomong salah dikit nanti dia betul sama dia. Oke, kita lihat, saudara. Pertama kita lihat, saudara. Ayat pertama kita akan, pada hari itu, waktu hari itu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita tolak seberang. Saudara, seberang. Jadi saudara, dari ayat ini kita harus tahu bahwa setiap kita dipanggil Tuhan, inisiatif Tuhan, bukan kita. Amin. Saudara bisa, saudara ini harus percaya, semua itu inisiatif Tuhan, gerakan di dalam hati kita untuk datang ke sini. Saudara bisa percaya Tuhan Yesus, semua inisiatif Tuhan. Saudara bisa melayani Fugos, semua inisiatif Tuhan memanggil saudara. Seperti ini, saudara. Dan dikatakan, mari kita bertolak seberang. Tuhan Yesus sudah mengajak semua murid menyeberang. Saudara, kita tahu kita semua orang percaya ada prajurit Yesus, Laskar Kristus. Yang boleh jadi prajurit bukan anak kecil, harus orang dewasa. Orang dewasa tidak hanya itu saja, harus dilatih, saudara. Harus dilatih, pasukan macam tentara harus dilatih, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa bercakap melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara ya. Oke, kita lihat ayat kedua, 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta mereka, dan dari perahu di mana Yesus duduk, di perahu lain yang juga menyertai dia. Saudara, kita tahu hidup kita ini semua inisiatif Tuhan. Harusnya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Di mana ayat ini dikatakan? Di ayat yang kedua dikatakan mereka membawa Yesus. Kalau saya bilang ini terjadi kudeta. Yesus yang mengajak mereka masuk ke perahu dan nyebrang. Tetapi sampai di perahu, murid-murid membawa Yesus kembali. Seringkali hidup kita pun demikian. Harusnya kita semua inisiatif Tuhan. Pilih kita mau usaha ini, mau pelayan ini, semua itu inisiatif Tuhan. Seringkali kita setelah masuk ke dalam pelayanan dan usaha, kita berontak pada Tuhan, tidak boleh dipimpin oleh Tuhan. Akhirnya seperti ayat ini kita, mereka bawa Yesus terjadi kudeta. Kenapa demikian? Karena murid-murid Yesus kebanyakan nelayan. Tuhan Yesus tukang kayu, harusnya yang pimpin nelayan. Ya, apa yang terjadi, saudara? Waktu saudara saya mengambil kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita, akan terjadi demikian, saudara. Tidak cepat dan tidak lambat. Lalu mengambil taufan yang sangat dahsyat, ombak itu masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Setelah kita mau dipimpin Tuhan, maka mulai dah masalah datang, saudara. Murid pimpin nggak mau dipimpin Tuhan, dia memimpin Tuhan. Apa yang terjadi? Perahunya, saudara, katakan perahu yang mulai saudara, taufan mengamuk, saudara. Masalah masuk. Saya nggak tahu saudara kehidupan hari-hari ini masih dipimpin oleh Tuhan atau tidak. Saya pernah mengalami, saudara. Karena usaha saya tadi ngobrol sama Pak Susanto, ada ngobrol sedikit, saksi saya katakan. Waktu online mulai berkembang, saudara, banyak usaha kita sebagai agensi, agen bisnis atau supplier banyak mati.
Kenapa? Semua harga terbuka. Kita mau untung 10% sudah nggak bisa, saudara. Maka saya kan supplier, sudah kunci bahan bangun, saudara, sudah bahan bangunan. Akhirnya semua bisa dilihat di Grab atau di Tokopedia kan, bisa dibuka apa, Shopee. Waduh, semua harga terbaca, saudara. Maka waktu saya mau supply orang toko-toko saya sudah semua komplain. Saya punya modal 100.000 dari importir. Saya jual 105.000. Buka di Tokped 110.000. Nah, toko bilang saya ongkos 5.000. Saya mau untung apa? Akhirnya saya punya usaha mulai sunset, saudara. Turun, saudara. Sudah turun. Mereka sudah mulai diambil lagi, saudara. Akhirnya saya nggak tanya Tuhan lagi. Akhirnya kita cepat, ketakutan, saudara. Akhirnya kita buka kafe. Kafenya itu di mall. QB kita buka, saudara. Cukup gede, kurang lebih gede 2 kali ini kita punya tempat dikasih. Dikasih tempat yang gede, pusing, saudara, untuk isi interiornya. Kita buka, saudara. Kita pikir hanya lantai 2 hanya kita sendiri. Saudara tahu apa ini? Sepi, saudara. Sepi, setahun kita tutup, rugi cukup banyak, saudara. Saudara, kita buka lagi kafe kedua, tutup lagi, saudara. Akhirnya kita nggak diam berdiri, dia tenang, saudara. Tetap usaha, saudara. Apa yang terjadi? Kita coba lagi, buka toko lagi. Akibat buka toko, teman kasih pinjam ruko kasih saya. Ya. Dipinjami, saudara, apa yang terjadi? Kita pikir ini berkat Tuhan. Wah, dari susah ada pinjam ruko, saudara. Waktu kita sudah renovasi, sudah pasang rak, sudah masuk barang, dia bilang ruko saya kamu beli aja kan ya. Nah, kita lagi susah disuruh beli ruko, saudara. Akibatnya kita sudah tanggung. Lagi kita ambil. Apa yang terjadi? Kurang lebih 1 bulan 2 tahun, saudara. Saya bayarin cicilannya 1 bulan 23 juta. 1 bulan 23 juta. Sepi tokonya, saudara. Tokonya rumahnya diambil balik. Saya coba 500 juta lebih. Akhirnya apa? Dia kasih 50 juta. Akhirnya kita ambil. Mau apa? Kita bantuin cicil ambil 2 tahun. Ya kan? Saya ingat, saudara, hari-hari ini ada orang tawari sesuatu ke saudara, belum itu berkat dari Tuhan. Hati-hati. Amin, saudara. Hati-hati, apalagi orang ada telepon, Bapak dapat hadiah. Nah, jangan percaya. Kalau ada hadiah bisa dapat gratis, dikasih saudaranya, nggak kasih saudara. Amin. Ingat, saudara, dia nggak kasih kamu, dia kasih saudaranya. Kamu kasih kita hadiah. Ya, itu yang paling penting, saudara. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Teman saya bilang, udahlah Pak Hamdan, kamu ini udahlah lelahkan aja, buat berapa 500 ribu kasih dia. Akhirnya kita lelahkan. Maka kenapa? Harus tanya Tuhan. Saya tanya Tuhan, saudara. Tuhan, saudara. Akhirnya kita diam, saudara. Ya, ingat, saudara, kalau kita yang dipilih Tuhan, maka akan terjadi masalah di masa akan datang kepada kita. Tidak terlalu cepat dia terlambat, pasti datang, saudara. Oke, kita lihat selanjutnya, saudara. Lalu mengamuk taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyeru masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, tapi dia tenggelam, saudara, penuh dengan air. Maka ada katakan jatuh tak sampai tergeletak. Amin. Ayat yang 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tidak. Maka murid-muridnya membanguni dia dan berkata kepada dia, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Setelah dia ambil kepemimpinan dari Tuhan, kudeta kuasa Tuhan, akhirnya murid-murid Yesus salahkan Yesus lagi. Guru, engkau tak peduli kita binasa. Seringkali kita ada masalah, waktu kita ambil satu keputusan yang salah, tidak minta petunjuk Tuhan, akhirnya kita nyalain Tuhan. Tuhan kau nggak mengasihi saya. Ya, saudara, saya puji Tuhan untuk istri saya kuat. Saudara, ingat saya nggak sampai terjadi begitu, saudara. Saya nggak nyalain Tuhan. Sebab waktu saya ambil keputusan, saya kata Tuhan, ini salah saya. Saya nggak mau nyalain Tuhan, tapi murid-murid nyalain Tuhan, saudara. Kenapa murid-murid bisa kudeta nggak mau dipimpin oleh Tuhan Yesus? Karena dia mengenal Yesus sebagai guru, bukan Tuhan. Saudaraku, saya percaya kita semua ini mengenal Yesus itu siapa? Yesus bukan guru, Yesus itu Tuhan kita. Amin. Jangan dibalik, saudara. Kalau kita bilang Yesus sebagai guru, kita akan tinggalkan dia. Kita akan tidak percaya kepada. Kenapa? Karena dia guru, saudara.
Yesus adalah Tuhan. Mana murid-murid satu kudeta nggak mau dipimpin oleh Tuhan karena dia mengenal Yesus sebagai guru, saudara. Oke, kita coba lihat Yesus bangun, saudara. Yesus pun bangun. Dia bangun, dia nggak marah. Dia bangun, dia katakan ini. Dia menghardik angin itu dan berkata dalam itu, diam, tenanglah. Yesus itu luar biasa. Dia sudah dinyalain, dia nggak marah muridnya. Beda sama kita, saudara. Seringkali anak buah kita ambil keputusan yang salah, anak buah kita bikin salah, kita marah anak buah kita. Yesus tidak. Yesus tidak marah muridnya. Dia bilang apa? Dia langsung, dia marah masalahnya, saudara. Dia marah dan angin taufan itu, saudara. Angin diberhenti gimana? Diam, tenanglah, dia bilang, saudara. Tema malam ini, diam, tenanglah, saudara. Tadi dia buka, sudah dibukain, diam, tenanglah. Saya kaget, aduh ini ibu gimana? Diam, tenanglah. Yesus kata, diam, tenanglah. Kita lihat apa yang terjadi. Lalu angin itu udah dan danau itu menjadi teduh sekali. Habis, saudara, saya pernah mengalami badai, saudara. Suatu hari berapa tahun yang lalu, saudara, tahun 2006, saudara. Saya pernah mengalami badai yang luar biasa. Ini di luar itu ya, yang tadi saya kasih keputusan itu Tuhan datang satu hal yang luar biasa untuk kami. Istri kita Januari tahun 2002, saudara. Istri saya tahu tengah malam sakit perutnya, tidak bisa lurusin kakinya, saudara. Sakit tengah malam, saudara, jam 12 malam. Akhirnya saya bilang dalam Yesus, sakitnya hilang. Amin, udah. Setelah itu istri saya bisa luruskan kakinya, tidur, saudara. Besok pagi-pagi istri saya pergi ke dokter. Saya mau ke dokter, mau periksa. Mau ke dokter mana? Sakit begini. Saya mau ke dokter kandungan. Akhirnya pergi ke dokter kandungan, saudara. Waktu dokter ke dokter kandungan, saudara, dia ke dokternya kaget. Baru pas itu nggak sampai 3 bulan, pas gitu ya. Akhirnya ketemu kan dua, ada satu pista 6,5 cm, saudara. Dokter pun kaget, baru 3 bulan, kok cepat banget. Akhirnya istri saya pulang, akhirnya saya berdoa, saudara. Istri saya pulang, berdoa, saudara, apa yang terjadi. Akhirnya kita doain. Sebelum kita doain, akhirnya istri saya bilang, saya mau ke dokter yang lain. Sebenarnya jangan percaya saja dokter lain. Akhirnya ke dokter saya satu lagi, baru pulang dari Jerman, anak muda, hebat katanya. Pergilah istri saya ditemani temannya, saudara. Diperiksa, akhirnya dokternya bilang, mau jelas, masukin teropong ke rahim. Pasti jelas. Akhirnya udah selesai lah, jelas. Masukin, saudara, dokter yang kedua, bukan satu kista, ada 2. Satu 3,5, satu 6,5. Waduh, istri saya bilang, keluar. Dokter bilang, jangan keluar, operasi. Saya bilang, jangan percaya dulu. Ayo kita doa. Ini, saudara, waktu itu saya doa, saya ingat kenapa gereja sudah lama ya tidak ada atapol untuk pertemuan ilahi, saudara. Hari Jumat kita ngomong, hari Minggu pendeta orang bule, saudara. Loh, hari ini Tuhan pesan, saya harus doakan orang sakit. Yang tidak sakit boleh pulang habis saya kebaktian. Sampai malam saya layani. Saya istri ini kesempatan. Akhirnya didoain, istri saya didoain, saudara. Kita pengerja, nggak boleh duluan, saudara. Hari ini setelah itu kebaktian pertama jam 6 selesai, kita diminta doain. Tidak kasih tahu dia penyakit apa. Hari ini didoain, saudara. Istri didoain, istri saya sedih karena stroke. Karena stroke. Tapi tangannya nggak kena kepalanya. Nah, itu panggilnya dia. Akhirnya istri saya sudah selesai, kita mau pada kebaktian kedua, belum selesai, istrinya kembali, kita mau jadi asyar, mau jadi tamu segala macam. Dia panggil, bu, balik. Tadi Roh Kudus kasih saya lihat masalah penyakit ibu. Dia bilang, kalau dia bilang selalu tumor gitu ya, dia bilang tumor, saya lihat, dia bilang, Roh Kudus kasih lihat penyebabnya di hati ibu. Dia bilang, dia bilang, ibu ada kepahitan, ibu ada sakit hati, simpan kepahitan, itu yang menyebabkan ada kista. Dia bilang, mau nggak ibu sembuh? Ya mau lah, didoakan. Akhirnya istri saya mau, ampuni orang itu. Istri saya nggak mau, nggak mau deh. Mau sembuh, mau doa, ampuni, tidak. Dia bilang, ya, karena itu istri saya pernah disakiti diliput sama kakak saya bilang, tuh dia sakit hati, saudara. Waktu baru nikah 3 hari, saudara. Dia sakit hati, akhirnya mau sembuh, ampuni, enggak. Dia bilang, waduh, saya bisa tangan makin lama pusing, akibat cuma mulai datang, saudara ya. Gereja kita itu waktu kebaktian 2.000 orang, saudara. Loh,
makin lama pengerja begini kan pusing juga deh. Akhirnya istrinya mau akhirnya ampuni saudara. Apa terjadi? Ke dokter ketiga. Jawab enggak lagi tiga. Akhirnya ke dokter ketiga periksa, mana ada kista? Dua-duanya hilang. Amin, saudara. Haleluya. Ya, kalau saudara bisa mengampuni orang, penyakitmu akan disembuhkan Tuhan. Kalau kamu simpan penyakit itu akan datang. Sakit hati itu penyakit, saudara. Saudara, ingat ya. Apa yang terjadi? Dokter yang ketiga bilang, ibu jangan senang dulu. Nah, kista memang ada, tapi di dalam kandungan ibu ada sebesar ini daging. Itu lebih ganas daripada kista kamu. Nah, istri saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa kista pergi datang mium, namanya mium, saudara, dan dagingnya hidup. Akhirnya kita berobat sampai 9 bulan, saudara. Dari kecil ini sebesar telur negeri. Akhirnya dokternya bilang, udahlah operasi, kurang asam. Saya bilang, masa sudah gede suruh operasi, orang kecil-kecil lagi suruh operasi kan? Akhirnya kita harus duit cukup banyak karena kita pakai obat dari Jerman, saudara. Wah, akhirnya kita sudah dia mau operasi, istri saya nggak mau dioperasi, hanya mau operasi Tuhan Yesus gitu kan. Akhirnya kita cari dokter paling hebat di Indonesia tentang rahim, saudara. Akhirnya ada ketemu. Semua dokter Indonesia kalau istrinya kena ini pasti dokter ini tarik operasi. Akhirnya kita pergi, oke, akhirnya kita ke sana, saudara. Akhirnya dokter bilang, wah udahlah operasi aja katanya, nggak ada obatnya. Akhirnya istri saya bilang, enggak, saya mau dioperasi Tuhan Yesus. Nah, amin. Akhirnya kita pulang, kita berdoa, saudara. Selama 9 bulan kami tidak pernah sepakat berdoa berdua, saudara. Malam itu kami berdoa berdua, saudara. Berdoa berdua, saudara, apa yang terjadi? Saudara, kita pujian, kita naikkan pujian, kita naikkan nangis di hadapan Tuhan, teriak di hadapan Tuhan kurang 1 jam. Kita basah kuyup di berdua karena saya tahu tuh Tuhan hadir, saudara. Kami basah kuyup, saudara. Ayo pilih stop kita tuh 1 jam kita doa, kita nangis sama Tuhan. Saya mau berdoa. Saya berdoa nih dalam nama Yesus. Mium, kali ini istri saya datang bulan kamu ikut keluar. 9 bulan tidak pernah mens karena minum obat hormon. Kali ini mens itu ikut keluar. Ya, hari Jumat kita berdoa. Kenapa saya berani begitu? Karena saya punya pengalaman, saudara. Saya tanam 1 pohon mangga tahun 2000. Cukup besar saya beli, Tuhan hampir 3 meter, 6 tahun tidak pernah berbuah, saudara. Saking dia tidak berbuah, maka saya kesal. Saya suatu hari tahun 2006 saya berdiri di pohon mangga saya. Bulan ini lu tidak berbuah, kepotong kamu dalam Yesus. Saudara ketawa, benar. Pembantu saya lagi ngepel ketawa-ketawa. Hahaha, kok api lagi gila ngomong sama pohon mangga. Pembantu saya ketawa, saudara. Apa yang terjadi, saudara? 2 hari kemudian, pembantu saya lari ke lantai 2. Kopi, mangga. Saya pikir keluar mangga, saudara. Saya lari ke atas. Mana nih mangga? Tuh mangga. Saya mana mangga? Dia bilang. Saya lihat nggak ada mangga, dia bilang mangga, saudara. Tahu apa yang tahu, saudara? Pembantu saya pendek, saudara, di sebelah Om Abeng, ya. Pendek. Tahu nggak? Saya lebih tinggi. Saya tahun kepala. Saya nggak kelihatan, saudara, apa? Keluar sekecil bunga, saudara, mangganya. Di tengah-tengah ujung, saudara. Saya nggak kelihatan, dia bisa kelihatan. Maka, saudara, jangan takut imanmu diketahui orang, itu akan jadi. Amin. Ishak ingat, ya. Abraham ingat, imannya diketahui sama istrinya. Jadi. Apa yang terjadi setelah bulan itu? Pohon mangga saya penuh dari rumah, putih semua, Pak. Akhirnya tetangga saya bilang, kopi, pohon mangga lu ngapain? Dibalikan jalan pagi, tiap hari lewat, gak pernah lihat berbuah kan? Kok penuh? Wah, bunga. Akhirnya apa yang terjadi? Hujan datang jadi buah, 6 buah. Setahun 1 buah. Setahun sebelum saya bilang, wah, saya suka cita, saya ambil kamera, saya foto ini mangganya. Coba saudaraku, tak usah banyak-banyak, setahun saja saudara berbuah 1 jiwa aja Tuhan. Foto kamu akan taruh di surga. Amin. Saya foto, saya simpan mangga itu, saudara. Akhirnya pengalaman itu saya bilang, pohon mangga saja bisa didoain dalam Yesus, bisa dengar. Apa ini? Saya doain hari Jumat doa. Minggu apa terjadi? Istri saya datang mens, datang bulan jam 5 pagi. Istri saya lagi kita selesai semua mandi, semua pergi pelayanan. Dia teriak, pip, pemain daging, keluar.
keluar. Apa yang keluar? Dia nggak lupa doanya. Keluar, saya loncat. Dia bilang, apa yang keluar? Biungnya keluar. Dia bilang. Soal apa yang terjadi setelah hari Minggu, 9 hari kita ke dokter. Periksa, dokternya kaget. Dokter Denny, dia udah mati, saya kasih tahu orang namanya Dokter Denny. Di kulit terkenal sekali. Dia kaget. Sejarah tidak pernah terjadi di Sundasian. Amin. Ini kebenaran Tuhan Yesus, saudara. Percayalah, saudara. Imanmu akan menyelamatkan engkau. Imanmu akan merubah cara pandang engkau. Imanmu akan menjadi pengharapan bagimu, saudara. Itu yang terjadi. Saya sudah di dokter, dua bulan enggak lagi. Saya sama istri saya ke dokter, ke rumah sakit. Masuk ke teropong, foto. Jangan hanya kita kesaksian bilang orang bilang kita bohong. Lagi kita foto. Foto dokternya foto saya masih ingat dokternya. Roni Centuri namanya. Pemain seperti artis itu ya. Roni Centuri dokternya. Dia bilang ngapain? Foto dong. Ngapain foto? Nah nanti kita ceritain. Di foto rahimnya semua bersih bilang. Istri saya bilang, dok tahu nggak seminggu yang lalu saya ada view segede ini. Dokter bilang mana mungkin? Ini hasil lab yang kemarin, yang lalu. Tiada mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi apa yang terjadi saudara? Saya ini mujizat ini terjadi karena sama kami kuncinya sama. Kami diam di kaki Tuhan Yesus. Maka aku mendapat ketenangan. Teduh sekali. Saudara punya masalah hari ini. Kuncinya satu, diam di kaki Tuhan Yesus. Maka engkau akan mendapat ketenangan. Kalau kamu tidak diam-diam, kamu tidak akan dapat ketenangan. Diam di kaki Tuhan Yesus, engkau mendapat ketenangan. Jangan diam di mana? Yesus saja. Apakah dahsyat? Dahsyat saudara-saudara terjadi seminggu yang lalu saudara. Saya terjadi seminggu lalu. Ada teman saya janji sama saya bulan Mei mau ketemu. Orang sibuk sekali. Dia punya gereja yang cukup bagus, cukup lumayan, ramai. Dia punya usaha yang luar biasa, utang 128 M dalam setahun dia bisa bangkit, dipulihkan oleh Tuhan. Khotbahnya luar biasa, Pak Ali kenal orangnya. Ya dia dulu orang football sekolah sekali jadi gembala. Dia janji sama Pin, kita ketemu. Dia penasihat saya, ayo kita ketemu. Janjinya awal bulan Mei. Nah ini sudah lagi 12 hari, gue bilang kok belum kontak. Istri saya bilang, kamu telepon dia dong. Saya mau telepon, nggak jadi. Hari kedua istri saya desa saya, Pi, telepon dong. Om Lito, namanya Lito. Saya tahu, ya nanti malam saya telepon. Saya mau telepon dong, nggak jadi saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Tengah malam jam 12 malam saudara. Saya dengarkan dia ada ciptakan lagu Timbul Seperti Mas. Itu bagus sekali lagunya. Jason yang dia kasih kata-katanya. Jason yang bikin itu dia punya note-nya. Bagus sekali Timbul Seperti Mas. Di YouTube ada. Bagus sekali pujian itu. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya saya jam 12 malam saya dengar lagu itu di ruang komsel. Saya nangis saudara, air mata. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, menyerahkan roh. Rito, ingatkan dia janjinya. Saudara percaya? Tapi kita diam di kaki Yesus, engkau mendapat ketenangan. Saya tidur. Setelah itu apa yang terjadi? Besok pagi jam 6.52 dia WA saya. Sorry piye kan orang Jawa dong. Piye nih, aku lupa kan ya. Kita mau ketemu ya. Saya bilang, wah, Yesus dahsyat, amin. Saya bilang, aku gerakan rohnya, ingat dia dijanji. Saya kata dia Yesus langsung kontak saya. Akhirnya saya penasihat saya, kita ada Bapak rohani saya, ada apa saya curhat kepada dia yang akan membantu saya. Hari-hari saudara, kerohanian kita harus ada Bapak rohani. Ya, tadi saya juga kasih Pak Ali, itu Bapak rohani saya, salah satu. Ya, Pak Ali ya. Ya, mau jadi anak angkat nggak mau, Bapak rohani mau dia. Oke, saudara, saya percaya. Apapun masalah saudara, diam di kaki Yesus, engkau mendapat ketenangan. Kalau saudara tidak diam-diam, maka engkau tidak akan dapat ketenangan. Apapun masalahmu, diam di kaki Tuhan Yesus. Diam di kaki Yesus. Diam di kaki Yesus, saudara. Percayalah, akan tiba waktu ya Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Amin, saudara. Ada satu ilustrasi saya akan tutup saudara. Ada satu ilustrasi saudara. Mungkin saudara seringkali ada masalah datang, saudara akan merasa Tuhan kenapa ini masalah datang, untuk apa? Saudara, kerajaan di Cina ada
kebiasaan raja itu suka berburu. Ya, berburu saudara ya, ke hutan-hutan saudara. Maka raja itu pergi berburu satu hutan saudara. Seringkali kalau tidak ada binatang, pengawal kasih binatang dulu supaya raja senang kan. Akibatnya raja pergi panah sangat, dia punya tangan kena panahnya, putus tangannya saudara. Wah, raja sangat marah, dia pulang. Ayo pulang, ini tanda tidak baik. Dia pulang, tangannya putus satu. Pulang, penasihat dipanggil, penasihat, abeng sini beng. Kenapa tangan gue potong? Bingung lah, yuk. Raja tanya gitu, kenapa beng tangan gue potong? Penasihatnya gak bingung, mau jawab gimana kalau potong dua potong, bukan kayak potong, kayak saya tahu kan. Akhirnya gak boleh jawab itu, bisa dipegal. Akhirnya penasihat berapa? Karena penasihat pasti hebat. Raja percayalah, segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Manfaat apa? Lu masuk penjara sekarang. Langsung ditangkap masuk penjara sekarang. Setelah itu hilang tangan dia, akhirnya penasihat masuk penjara. Perjalanan karena segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Dia masuk penjara sekarang. Akhirnya rajanya, wah pergi berburu lagi. Sudah sembuh pergi berburu. Wah pergi tembak lagi. Karena dia tahu itu hutan itu ada orang-orang kanibal yang masih ada yang pedalam itu. Akhirnya dikepung oleh kanibal, ditangkap rajanya. Ditangkap rajanya, kanibal itu bisa makan orang sebenarnya. Ditangkap, akhirnya satu-satu anak buahnya dibakar, dimakan satu persatu suku dimakan oleh kanibal itu. Suku itu dibakar. Akhirnya rajanya mau dibakar. Waktu raja yang mau dibakar, ketua sukunya dia, itu jangan, kenapa? Cacat, nggak ada tangan satu, nggak boleh sembahan kepada dewa, nanti dewa ngamuk. Ya kita boleh apa? Persembahan dia boleh cacat sama, dicatat nggak boleh. Akhirnya raja selamat pulang ke kerajaannya. Akhirnya dia bilang, memang segala sesuatu ada masalah, kalau tidak hilang ini, aku udah mati. Saudara tahu Indonesia ini, Tuhan izin masalah hilang, pasti ada manfaatnya. Amin. Raja ini karena hilang tangannya, diselamatkan nyawanya. Akhirnya penasihat dikeluarkan, bilang, memang kamu ngomong luar biasa, abeng memang luar biasa, ngomong penasihat bagus. Akhirnya saya diselamat. Terus penasihat berapa? Dia raja masih pasti sakit hati karena penjara. Penasihat bilang, terima kasih raja, segala sesuatu ada manfaatnya. Kamu masuk ke saya penjara juga ada manfaatnya. Kenapa? Kalau enggak, saya juga sudah dibakar. Saya sudah dibakar, ikut kamu pergi berburu. Dia mati dia. Ingat saudara, sesuatu Tuhan kasih pasti ada manfaatnya. Jangan bersungut-sungut. Yuk kita jalan bersama Yesus. Oke? Tadi Pak Ali kemarin suruh saya nyanyi, saya kan semua mereka pujian saudara. Pujian ini saudara mungkin ada yang sudah tahu bahasa Mandarin saudara. Malam yang panjang saudara. Malam yang panjang menghalang di depan kita, jalan yang berlebih dan kehidupan kita saudara. Artinya saudara, jadi kita jangan takut, Tuhan ada perintah, Tuhan ada terang, tidak ada jalan kita. Ya artinya saudara, jadi jangan takut malam, jangan takut kegelapan saudara, karena Tuhan beserta dengan kita. Ya. 漫漫长夜，这个眼前的路，就是我必经的路。你是我的灯，我路上的光，你把黑暗前途吹散，不害怕黑暗。不要怕，路途太长，不再有伤感，因我有耶稣作伴，不再回头看呀，不懂暂时望呀，一心一意跟随主，一直到天家。不再怕困难呀，主是我力量呀，与主耶稣同行到天家。Ini Yesus sampai ke surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri.